Kembali lagi bersama saya di JL2. Jika kamu mendengarkan ini saat lampu sudah dimatikan, tetaplah di sini sebentar. Malam ini, aku akan bercerita tentang sebuah desa dan anak-anak yang memilih untuk tidak pulang. Namun sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman tak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Baik, langsung saja ke ceritanya. Rumah yang tidak pernah pulang. Di desa Kedung Rejo, orang tua biasa menakut-nakuti anaknya dengan kalimat yang sama sejak dulu. Ojo nangis wae, mengko digondol wewe. Tangisan anak dianggap panggilan. Rumah-rumah di Kedung Rejo berdempetan, berdinding gedek, dengan bau asap kayu bakar yang selalu menggantung. Setiap sore terdengar suara kentongan dari gardu ronda, menandakan maghrib sudah dekat, waktu di mana anak-anak harus sudah di dalam rumah. Tapi tidak semua anak ingin pulang. Beberapa anak justru menunda langkahnya. Mereka duduk di pematang sawah, kaki berlumur lumpur, mata kosong menatap langit yang menggelap. Bagi mereka, maghrib bukan tanda pulang, melainkan peringatan. Di rumah, bukan pelukan yang menunggu. Ada bentakan. Ada tangan berat. Ada kata, kowe iki mung nambah repot, yang diulang seperti doa terkutuk. Maka ketika kabut turun dari arah kali, anak-anak itu tak berlari menjauh. Mereka mendengarkan. Anak-anak yang tidak pernah tumbuh. Sudah 7 anak hilang dalam 5 tahun terakhir. Semua dengan pola yang sama. Usia di bawah 10 tahun. Sering dimarahi, dipukul, atau dianggap beban. Hilang saat malam hujan atau sore berkabut. Orang desa bilang mereka digondol wewe gombel. Polisi datang, mencatat, lalu pergi. Tak pernah ada mayat. Tak pernah ada jejak. Sampai Sari kembali. Dalam 5 tahun, 7 anak lenyap dari Kedung Rejo. Tidak sekaligus. Tidak gaduh. Hilangnya seperti embun, disadari saat pagi, ketika semua sudah terlambat. Nama mereka masih ditulis di papan absen sekolah. Tas mereka masih tergantung di paku dinding. Tapi kamar mereka pelan-pelan berubah jadi gudang. Orang desa berbisik di gardu ronda. Bocah kui ketoke sering ditinggal nang cabawengi. Ibune galak. Bapake seneng ngombe. Lalu, seperti selalu terjadi, bisik-bisik itu ditutup satu kalimat. Yo wis, nasibe. Sari yang tetap berusia 7 tahun. Sari ditemukan di pinggir sawah, duduk diam sambil memeluk boneka kain. Wajahnya bersih. Rambutnya rapi dikepang. Ia menghilang 12 tahun lalu. Tapi tubuhnya tetap anak kecil. Ibunya menjerit histeris. Ayahnya mundur selangkah. Sari menatap rumahnya lama sekali, lalu berbisik pelan, "Aku ora duwe omah nang kene. Aku tidak punya rumah di sini." Malam itu, Sari menghilang lagi. 12 tahun setelah menghilang, Sari ditemukan. Ia duduk di tepi sawah belakang kuburan, memeluk boneka kain yang warnanya sudah pudar. Hujan rintik jatuh di sekelilingnya, tapi tubuhnya kering. Usianya dulu 7 tahun. Dan sekarang, ia masih 7. Wajahnya halus, tanpa bekas waktu. Matanya tenang, terlalu tenang untuk anak yang pernah hilang. Ibunya berlari sambil menangis, memeluknya erat. "Sari, iki ibu." Pelukan itu kaku.
Sari tidak membalas. Ia menoleh ke rumah di kejauhan, rumah yang dulu ia tinggali, lalu berkata lirih, "Aku ora kelingan tahu manggonan kene. Aku tidak ingat pernah tinggal di sini." Malam itu, sebelum ayam jantan berkokok, Sari pergi lagi. Tanpa jejak, tanpa tangisan. Rumah di balik pohon beringin. Aku, Raka, guru honorer desa, mengikuti jejak kaki kecil menuju hutan di belakang kuburan tua. Di sana berdiri pohon beringin raksasa, akarnya menjuntai seperti tangan. Di baliknya, sebuah rumah kayu tua. Lampunya temaram. Di dalam terdengar suara anak-anak tertawa, tertawa yang terlalu bahagia untuk dunia nyata. Aku mengintip. Puluhan anak duduk rapi, berpakaian bersih, wajah mereka tenang. Di tengah ruangan berdiri sosok perempuan tinggi, rambutnya kusut panjang, payudaranya menjuntai, tapi matanya penuh kasih. Wewe Gombel. Ia menoleh padaku dan berkata, "Wong tua sing ora esong reksa anak, ora pantes enduwe." Orang tua yang tak bisa melindungi anaknya, tak pantas memiliki mereka. Aku, Raka, guru honorer satu-satunya di SD Kedung Rejo, mulai memperhatikan pola yang sama pada anak-anak di kelasku. Anak-anak yang sering mengantuk, yang takut pulang, yang menggambar rumah tanpa pintu. Suatu sore, salah satu muridku, Joko, berkata pelan saat semua anak lain sudah pulang, "Pak, nek aku ora bali, ibu ora bakal goleki." Hari itu hujan turun lebih awal. Kabut merayap dari arah kuburan. Aku mengikuti Joko, diam-diam. Jejaknya membawaku ke pohon beringin tua, yang akarnya menjuntai seperti jari-jari hitam. Di baliknya, berdiri sebuah rumah kayu tua. Lampunya menyala kuning. Hangat. Dan dari dalam, terdengar suara anak-anak tertawa. Kebenaran yang tidak ingin diterima desa. Anak-anak itu tidak diculik. Mereka datang sendiri. Setiap tangisan yang ditahan. Setiap doa kecil agar ingin punya ibu yang baik. Setiap luka yang dianggap biasa oleh orang dewasa. Rumah itu adalah tempat mereka aman. Tapi ada harga yang harus dibayar. Mereka tidak akan pernah tumbuh. Dan tidak akan pernah pulang. Karena rumah yang menyakiti, bukan rumah. Ia berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang kusut, payudaranya menjuntai, seperti cerita orang-orang. Tapi matanya tidak marah. Matanya seperti ibu yang terlalu lama menunggu. Di belakangnya, anak-anak duduk rapi, bersih, tersenyum kecil. Tidak ada tangisan. Tidak ada luka. Wewe Gombel menatapku dan berkata, "Bocah-bocah iki orang Melayu saka omah. Omah sing ninggalke dheweke." Ia tidak menculik. Ia menerima. Setiap anak yang datang dengan doa kecil di dada, ingin aman. Tapi harga perlindungan itu mahal. Mereka tidak akan tumbuh. Tidak akan kembali. Karena dunia luar sudah memilih meninggalkan mereka lebih dulu. Pagi harinya, pohon beringin itu tumbang diterjang angin. Rumah kayu menghilang. Anak-anak yang pernah hilang tak pernah kembali. Sejak itu, di Kedung Rejo, orang tua tak lagi berkata, "Awas digondol wewe." Mereka berkata, "Aja nanti anakmu milih omah liane. Jangan sampai anakmu memilih rumah yang lain." Pagi berikutnya, pohon beringin itu roboh. Tak ada rumah. Tak ada anak-anak. Namun sejak hari itu, Kedung Rejo berubah. Tak ada lagi teriakan memukul malam.
Tak ada lagi anak yang duduk sendirian saat maghrib. Karena orang tua akhirnya paham, Wewe Gombel bukan pencuri anak. Ia hanya menyediakan rumah, saat rumah yang seharusnya ada, gagal menjalankan tugasnya. Oke teman-teman. Kalau setelah ini kamu mendengar suara anak tertawa pelan di luar rumah, mungkin itu bukan gangguan. Mungkin, itu hanya rindu yang tak pernah dijemput. Akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.